Oh, 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 suster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku live, insya Allah nanti bakalan live sama Habib. Kalau seandainya Kalisa nggak nangis, karena ini udah ada cikal bakal, dia udah mau minta susu. Bunda tinggal ke depan ya. Soalnya dia kalau lihat aku pasti bawaannya mau nangis. Nah, jadi aku mau kasih, oh ya, buat kalian semua yang pengen ikutan giveaway, bisa banget karena aku lagi ngadain giveaway setiap harinya, insya Allah bakalan ngasih baju syar'i, mukena dan cash. Jadi caranya gampang banget, tinggal promoin aja, ajak keluarga atau temen untuk nonton Ramadan Amin Love gitu. Nah, ini permasalahan ya, aku kan baru beli tripod, terus tripodnya tuh tinggi banget. Terus aku nggak tahu gimana cara pakai tripod ya. Gimana ya? Terlalu deh. Sayang, aku tuh norak banget tau soal per Instagraman. Abah mana? Oke, insya Allah nanti aku bakal live sama Habib. Nah, tadi aku udah kasih tahu kalian semua yang mau dapat hadiah, gampang banget caranya, tinggal kasih background semenarik mungkin, terus kasih caption tinggal tentang ajakan kalian, ngajak teman, keluarga atau follower kalian untuk nonton Ramadan Amin Love, minimal take-in ke 10 orang. Nah, kemarin tuh dapet 2 orang yang menang. Nah, tapi setiap harinya aku bakalan kasih 1 baju syar'i, dan itu semua yang baru dan masih layak pakai gitu. Tapi dikirimnya nanti kayak pas udah sekali 10 hari gitu, karena aku nggak mungkin kirim satu-satu setiap hari dengan kondisi yang kayak sekarang gitu. Oke, nih ada. Ini nggak bisa. Kenapa? Pasal pakai ini nggak bisa kan? Iya. Oke, yang mau tanya silakan tanya. Beberapa hari ini aku lagi gak bikin MPASI-nya Kalisa karena puasa. Bisa jadi lagi nggak pegang handphone beberapa hari ini karena sibuk banget, ada banyak urusan yang harus diselesaikan, dan juga memang lagi fokus ke hal-hal yang lain. Jadi baru sempat main Instagram lagi setelah 3 hari ini gitu. Nah, sayang, ayo mau live bareng nggak? Pakai Instagram sayang apa Instagram aku aja? Terserah. Kalau live pakai Instagram sayang berdua gitu tuh jelek sinyalnya. Buka puasa pakai pempek Kak. Ida puasa pakai pempek, ada baca bikin pempek. Terus banyak banget juga yang ngajakin aku untuk nanya gimana sih caranya dapetin syar'inya. Aku udah taruh di Instastory aku, caranya gampang banget, tinggal diedit aja semenarik mungkin. Ajakan kalian untuk nonton apa sih? Ramadan Amin Love. Ramadan Amin Love. Nah, ya, sekarang kayak gitu. Ini kan di aku doang, kubu-kubunya cuma di aku doang. Kan? Saya maju. Enggak, makanya sayangnya majuan. Enggak, aku nih. Tuh udah. Saya majuan deh. Majuan dong. Masa saya di belakang aku? Ya udah, di depan. Ya depan. Depannya. Up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau tanya silakan, yang nggak mau nanya juga nggak apa-apa. Jangan gitu dong. Sini dikit. Nggak bisa. Nggak, tolong saja aja. Jadi kalau yang penasaran lihat Habib gak ada yang beda, emang beda karena ini nyuluknya Habib sama aku. Habib baru aja aku bikin jadi berondong. Hah? Berapa? Yang satu. Udah dilebihin belum? Iya. Lebihin yang 50 dibagi 2. Oh ya udah. Iya. Makasih. Habis cuci tangan. Bib, rencana poligami nggak? Enggak. Jangan tahu ada aku doang, enggak. Enggak emang enggak. Kan akunya galak sayang. Sayang. Kan akunya galak.
Aku galak. Enggak. Bohong puasa kan nggak boleh bohong. Oke, silakan yang mau tanya sama Habib, mumpung ada Habibnya, karena Habibnya susah banget diajakin live. Enggak susah sih sebetulnya. Tuh, ada asisten. Tuh, nih, Bib, aku yang bacain. Bib mau tanya, hukumnya orang yang masih punya hutang puasa tahun lalu, sedangkan sekarang udah masuk bulan Ramadan lagi, itu gimana? Nah, gini. Nanti kan setelah Ramadan, sekarang ini tobatan nasuha, minta ampunan sama Allah. Kira-kira punya hutang berapa ganti. Tapi kalau mau tahu selengkapnya ada di Ramadan I Mean Love, jangan kelewatan. Itu komplit di situ. Intinya gimana? Tetap aja sekarang puasa Intinya dulu. puasa dulu. Nanti kalau ada kesempatan lain lagi, Betul. lanjutin lagi. Betul. Tapi menurut aku kemarin juga habis diajarin sama Habib bahwa pahala yang paling banyak ibadahnya itu adalah Udah puasa. puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi menurut aku kayak aku juga sebagai ibu yang menyusui, alhamdulillah insya Allah kuat puasa ya Bib ya, sejauh Insya Allah, ini masih bismillah. puasa. Karena yang pertama yang aku pikirin adalah pahalanya sayang banget dilewatin, Iya, dan betul. kedua kesempatannya apa tuh? Kok mau sih, sayang mau? Nggak usah, ini juga pasti orang udah nanya, nggak usah digituin. Sayang mau ganggu konsentrasi aku deh. Maksudnya Habib tadi dia mau ngetik, kalau mau bertanya silakan. Gitu, jadi kalau saya ditanya aku puasa atau enggak, aku puasa insya Allah karena memang nggak ada kendala sama sekali untuk sayang. Kenapa sih? Enggak, ini kamu jadi. Aku mau pakai ini, kenapa? Ih, masa kamu? Iya, jadi kalau banyak yang nanya aku puasa atau enggak, alhamdulillah aku puasa, air susunya nggak pengaruh sama sekali, alhamdulillah. Karena apa? Maaf, puasa itu lebih berkah. Karena yakin ya. Karena yakin. Intinya hidup ini berdasarkan dengan keyakinan. Karena puasa itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahalanya langsung. Dan tingkat keberkahannya tergantung kepada orang yang berpuasa dengan kesungguh-sungguhannya, bukan hanya menahan lapar dan haus. Jadi, insya Allah siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Nggak usah takut lagi nyusin atau kayak gimana. Bismillah. Bib, kalau busu tidak berpuasa hukumannya apa? Nggak apa-apa ya Bib ya, kalau saya memang nggak sanggup ya. Kalau dia tergantung gini, kita harus pahamin. Kalau misalkan dia takut dengan keselamatan anaknya atau anaknya nggak kenyang. atau anaknya nggak kenyang dan lain sebagainya, membahayakan, ya konsultasi sama ke dokternya. Kalau misalkan disarankan untuk tidak puasa, ya nanti harus dia berpuasa setelah Ramadan. Oh, jadi kalau saya khawatir tentang anaknya, Iya, dia tetap harus bayar. dia harus bayar. Dan juga kalau misalkan dia mengkhawatirkan, sama seperti orang lagi hamil, dia mengkhawatirkan bayinya, dia tahu kenapa-apa dengan bayinya, maka harus membayar fidyah. Jadi bayar fidyah aja, bismillah. Kalau lagi hamil bervideo aja, nggak usah ganti. Ganti tetap, ganti itu tetap wajib. ganti wajib. Ganti itu wajib. Oh, oke. Tapi untuk informasi aja sih, aku waktu hamil Kalisa 4 bulan, alhamdulillah full 1 bulan puasa. Dan insya Allah kalau nggak ada kendala dan Allah kasih mudah semuanya, insya Allah juga tahun ini juga maunya full ya sayang. Betul, bismillah. Aku tetap nyusuin kok. Sayang, Dan ada yang ngerti aku nggak pakai jenggot loh. Masa sih? Dia lucu banget jadi waktu aku cukur Habib jenggotnya, terus Habib tuh kayak sedih gitu gara-gara anak-anak gak ada yang nge sama sekali. Padahal sekarang kalau ada yang nge, Habibnya seneng banget. Oke, kita langsung baca pertanyaan lagi. Saya nggak bau kan mulutnya? Enggak. Mau tanya, saudara aku kejang-kejang kayak ada jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Apa doanya biar dia nggak diganggu? Bacain Kulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, terus baca Alif Lam Mim, terus baca akhirannya yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, terus baca ayat kursi. Bismillah, insyaallah kasih air 1 gelas, diminumin, diusapin, insyaallah yang ganggunya hilang. Karena dulu Rasulullah SAW pernah diganggu atau diganggu lah, ibaratnya dijailin, dan turun malaikat Jibril alaihissalam membaca Kulhu 3 kali, Al-Falaq, An-Nas, dan Allah sembuhkan. Oke. Habib, aku mau tanya, sayang aku boleh lagi baca pertanyaan? Oh boleh, silakan. Saya lincah deh. Tuh kan aku nih. Mau tanya. Udah itu tadi, Oh, sayang sih. ke bawah dong. Sayang, Habib aku mau tanya. Apakah aku tuh terlalu over suka sama aktor? Nggak tahu, pokoknya saking sayangnya aku selalu berdoa di sujud terakhir aku. Apa minta kayak gitu dosa? Manusia mempunyai hak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bebas dia meminta apapun dengan keinginannya. Tapi ingat, cari
calon suami atau Agamanya. nomor satu agamanya. Aku pinter gak? Cari agama yang paling penting, karena kalau agamanya itu beruntung semua, tapi kalau nggak agamanya pasti banyak masalah. Karena apa? Sifatnya berbeda, wataknya berbeda, karakternya berbeda, tingkah lakunya berbeda, dan tidak Tujuannya mempunyai beda. satu tujuan. Tujuannya kalau dia berdasarkan Al-Quran hadis ya udah gampang, berarti kan punya patokan, punya pondasi. Susu ya sus. Kalau nggak berpatokan sama Al-Quran hadis nanti repot. Belum emosionalnya dan lain sebagainya. Jangan lihat karena kegantengannya, jangan lihat karena kayanya, jangan lihat karena keturunannya siapa, tapi lihatlah agamanya. Kalau mau selamat, mau laki mau perempuan tuh sama seperti itu. Kalau mau selamat lihat agamanya. Iya, jadi Karena kalau nggak lihat agamanya, ya siap-siap, bisa. siap-siap Jadi kehidupannya kayak gitu. kalau maksudnya tuh bahasa gampangnya adalah kalau seandainya mencari istri juga harus yang ngerti dan mau sama-sama mencari ridhonya Allah dan ikut aturannya Betul. Allah sesuai dengan Tadi saya baca hadisnya. salah satu tafsir dan juga ada satu kalimatnya menarik begini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Intinya adalah bidadari surga itu adalah mereka yang mengerti tentang aturannya Allah dan Rasulnya. Salah satunya di tafsir Quran surat Al-Waqiah. Mereka wanita zaman sekarang ini terlalu fokus atau terbiasa mengikuti tontonan barat atau tontonan film-film seperti itu, sehingga gampang mengucapkan satu kalimat, saya sudah tidak suka sama kamu, saya ingin pisah. Pokoknya pola Nah, itu mah dari kehidupannya. zaman dulu juga kan perempuan mah kan paling gampang ngucapin kata cerai. Iya, tapi kebanyakan mereka terlalu Baper. iya, sehingga inilah yang sangat-sangat dilarang dan bahkan tidak bisa mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena terpengaruh dengan satu pemikiran atau satu pola kehidupan dari dunia yang tidak harus kita ikutin. Pertanyaan lagi. Apa nih? Nih baca. Bib mau nanya, gimana pas lagi puasa keluar sperma batal atau enggak? Pertanyaannya gampang. Sengaja atau tidak sengaja? Kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Intinya seperti itu. Ini baca lagi. Bib, aku mau tanya, boleh gak kita berdoa sama Allah buat minta jodoh orang yang kita sukai, pacar kita? Boleh. Minta apapun bebas, tapi ingat nomor satu lagi tadi agamanya. Kalau nggak nyesel deh. Kak mau nanya, kali sebelum makan dikasih madu dulu. Saya pernah ngasih madu satu ujung ujung jari dikit doang. Buat syarat dikit nggak apa-apa, tapi jangan keseringan. Yang suka ngasih Kalisa kurma madu itu Habib. Betul. Colong-colongan dari aku. Nggak colong-colongan, sengaja. Enggak, selalu nggak ada aku. Pernah ada kamu sengaja? Enggak. Tuh, poligami itu waktu emang di- boleh ya, Bib? Boleh. Poligami itu boleh. Boleh. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, nikahilah oleh kamu 2, 3, ataupun 4. Tapi adil. Kalau nggak adil jangan. Kamu? Satu cukup. Kamu nggak terpaksa kan? Ini nggak Nggak. dibawa tekanan kan? Ini bukan satu tekanan, ini lagi puasa sayang. Asik. Mau nanya sama Habib, gimana caranya menahan marah sama orang tersayang? Gini, emosional itu akan mendatangkan sebuah masalah baru. Itu situ aja, Emosional nggak itu apa-apa. bisa membuat seseorang itu akhirnya Nggak apa-apa lewat. Kesian sempit dia. tambah masalah. Contoh, tadinya udah mau baik, dia malah emosional, dia bisa main tangan lah, atau dia berkata yang tidak baik lah. Akhirnya timbul satu masalah baru yang sehingga orang itu nggak jadi baik lagi. Akhirnya bahkan bisa pisah gara-gara emosional. Oleh karena itu, gimana caranya? Istighfar, minta ampunan sama Allah. Ingat bahwasanya Allah bersama orang yang sabar, dan bahkan penghuni surga itu ahlan wa sahlan, selamat datang ya kan, orang-orang yang sabar. Selamat datang orang yang sabar, marhaban. Selamat datang orang yang sabar. Pokoknya orang sabar itu selalu di nomor satukan ketika bangkit dari kubur. Mana orang yang sabar, dicari sama Allah. Nih, tanya lagi. Mau tanya, ayah aku kan udah nggak ada, udah meninggal 6 tahun yang lalu. Setiap bulan Ramadan gini aku selalu sedih, nangis, kayak ingat sama beliau dalam keadaan puasa. Aku bisa nangis, Iya, doain. dosa nggak aku bilang saya boleh nggak nangis dalam keadaan puasa? Gini, ketika mengingat sama orang tua, yang paling baik adalah baca Quran, doain orang tuanya, pahala mengalir di situ, dan orang tuanya juga senang. Mau menyenangkan orang tua adalah dengan cara mendoakan. Kalau kayak sedekah Anak- atas sama orang tua boleh? Boleh, apalagi sedekah jariah, sedekah yang nggak terputus. Kayak bikinin musola, Betul. masjid gitu ya, Bib ya? Naro Al-Quran, naro Betul. Oh iya, iya. Yasin, atau naro lampu. Setuju tuh sama Abib, aku lebih setuju banget. Kayak orang kan pada bingung nyari amal jariah yang mudah.
Padahal gampang banget. Yang simpel-simpel sebenarnya. aja. Kalau emang kita nggak bisa bikin masjid, bikin apa segala macam, sebenarnya tinggal beli Lampu. mukena, beli Iya. Al-Quran, Beli beli sarung, beli sajadah. Selama sarung itu dipakai atau sejadah itu taruh dipakai, di masjid, maka pahalanya mengalir. insya Allah. Tapi belinya jangan yang murah, belinya yang memang layak pakai, yang terbaik. Gitu. Ayo silakan. Yang nggak mau tanya. Yang mau nanya. Oh, yang mau tanya. Bib, Salah ngomong. kalau suami susah disuruh sholat. Ayo sebentar gimana, lagi, Bib? 45 menit lagi. Ramadan I'm in Love, kasih tahu teman-temannya. Kok sahur nak? Tuh, gimana kalau seandainya suami disuruh sholat tapi berbuat baik terus kepada teman atau keluarga, cuman sholatnya aja susah. Oh, suaminya tuh udah baik, cuman sholatnya aja susah. Nah, yang pertama kali Allah terima itu adalah sholatnya. Sholatnya baik, baik semuanya. Sholat buruk, buruk semuanya. Tekankan, sholat itu adalah untuk menegakkan satu bangunan. Contoh kita mau bangun rumah, tanpa adanya pondasi, nggak mungkin rumah itu bisa berdiri. Sama, tanpanya kita sholat, maka yang lainnya itu sia-sia. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kan kayak dia baik sama orang lain, ngapain kalau dia nggak baik sama dirinya Betul. sendiri? Karena Dan- sholat itu kan penyelamat diri sendiri. Betul, ya, Bib? itu poinnya. Aku pinter, kan? Wastainu bisobri wasolah wa innaha lakabiratun illal khasyin. Sholat itu akan menjadi penolong kita. Diri kita sendiri. Dan sholat itu adalah hubungan langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi gitu, bilang aja sama suaminya, sayang kamu kan udah baik. Insya Allah kalau Insya ja- Allah. Jadi Insya Allah. lebih baik sama diri sendiri juga dengan cara sholat. Insya Allah saya juga mau bikin channel YouTube, judulnya Kenalilah Allah sehingga engkau akan disayang oleh Allah, atau kenalinya Allah sehingga engkau akan Nama YouTube-nya bahagia. apa? Kartika Putri. Ya boleh. Jadi kalau kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bahagia. Kalau orang yang gak kenal sama Allah, dia gak akan bahagia. Ini simple, menarik, dan harus dibuat sedemikian rupa yang gak bosan lah, 7-8 menit lah. Tapi kalimatnya harus menarik. Habib, kalau boleh minta usul nama anak pertama saya, insya Allah laki-laki, supaya jadi anak soleha dan Soleh. menjadi anak soleh dan menghafal Quran. Intinya kalau punya anak, nama depannya harus Muhammad atau Ahmad, mengikuti namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada keberkahan di dalamnya dan ada hal yang luar biasa yang didapat terhadap anak tersebut. Karena nama anak itu adalah mencerminkan daripada namanya. Bib, kita mencari suami harus baik akhlak dan juga apa tadi sih? Agamanya bener apa enggak? Betul. Ini dia nih. Kak Kartika, aku kan lagi menuju kebaikan atau istiqomah. Aku mau belajar tentang ilmu agama lebih dalam. Kalau orang di sekitar tidak terlalu pikir keinginan kita, apakah kita harus... Intinya kalau buat aku sih, kalau seandainya mau hijrah itu adalah yakin sama diri sendiri dan yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun nanti ujiannya, godaannya, beratnya, insya Allah kita akan kuat. Nah, kenapa buat aku perlunya kalau seandainya kita punya suami, ajak suaminya juga hijrah bareng agar ada satu sama lain yang saling menguatkan. Kalau seandainya masih single, cari suaminya yang memang menuntun ke agamanya Allah. Jangan sampai pada saat kita mau hijrah tiba-tiba menikahnya sama orang yang tidak mencari ridhonya Allah, nanti malah sulit istiqomahnya. Karena istiqomah Betul. itu sangat berat. Habib, kalau misalnya kita sudah terlanjur mempunyai suami yang tidak taat agama, gimana menyikapinya? Gini, kalau misalkan udah terlanjur, udah menikah dan dia tidak taat agama, ajarkan dan kenalkan agama. Ajak ke pengajian, ajak ke kajian, ajak ke majelis taklim agar dia mengenal agama. Karena sekarang lagi zamannya pandemi ini atau zamannya PSBB, ya kan, suruh di rumah semua. Nomor satu yang terpenting di rumah, dengarkan kajian-kajian melalui YouTube channel atau Banyak sih zaman sekarang ya, di YouTube udah banyak banget. dan lain sebagainya lah, agar Banyak dia juga kenal ilmu ustadz agama. yang live, Betul. Habib juga sering live. Banyak lah, maksudnya kalau mau belajar ilmu agama bisa dari mana aja, insya Allah. Betul. Diajak aja yang penting. Betul. Oke, next pertanyaannya, apa hukumnya nikah siri? Aku yang jawab. Boleh. Hukumnya nikah siri itu menurut aku adalah sah menurut agama. Nah, tapi kan gini, di agama pun kita memang dianjurkan untuk mengikuti yang namanya peraturan negara gitu. Ya kan, di agama Betul. juga diwajibkan untuk mengikuti. Jadi, ya kalau seandainya takut kita berbuat zina, takut kita berbuat yang dimurkai dan dibenci sama Allah, silakan nikah siri dulu, tapi jangan terlalu lama. Kayak sekarang mungkin terpaksa karena keadaan KUA-nya sulit dalam keadaan yang seperti sekarang ya, Bib ya. Silakan nikah siri dulu, tapi sesegera mungkin diurus surat menyurat resmi secara negaranya gitu, agar kita juga menjadi
manusia yang taat yang baik terhadap Allah dan juga aturan negaranya juga. Betul nggak sih? Betul. Kita juga dulu nikah siri. Karena yang paling penting itu nikah siri dulu atau nikah secara agama dulu, karena takut dengan satu dengan yang lainnya. Iya. Yang kedua, nikah secara apa namanya, secara hukum negara ini untuk anaknya, karena anak itu harus punya surat nikah Dia biar putih terdata. Udah. Iya deh. Kau nggak pakai apaan? Baca dong. Banyak di atas udah banyak banget. Habib, tadi kan aku gak puasa 2 bulan, aku hijrah meninggalkan pasangan. Oh, ini menarik nih. Habib, aku kan tadinya gay, 2 bulan aku hijrah dan meninggalkan pasangan gay aku. Cuman kenapa ya sekarang makin banyak cobaan bertubi-tubi. Masya Allah, aku senang banget dengarnya kali kamu mau hijrah. Kalau aku sih doain mudah-mudahan kuat. Silakan dijawab. Gini, yang namanya hijrah itu adalah sebuah perjalanan yang luar biasa dahsyatnya, banyak gangguan yang luar biasa dan bertubi-tubi. Biasanya orang hijrah itu gangguannya lebih berat daripada biasanya. Masya Allah. Karena setannya lebih banyak lagi dan setannya bahkan yang pangkatnya lebih tinggi lagi. Lebih niat lagi. Iya, tadi pangkatnya cuman kopral, sekarang udah jenderal yang nyamperin ya. Karena apa? Karena gimana caranya biar kembali ke jalan yang gak baik. Oleh karena itu, pesan yang pertama, carilah teman-teman yang baik, carilah teman-teman yang dekat dengan Allah sehingga mudah jalan hijrahnya. Amin. Kalau temannya masih yang sama juga, maka sulit untuk hijrah. Jadi hijrah itu niat dari dalam hatinya, dalam dirinya, niatkan semua anggota tubuhnya untuk kembali ke jalan Allah. Dan yang kedua, jangan berteman dengan orang-orang yang ada sama lagi. Iya, yang salah atau yang nggak benar, nanti akan kembali lagi kepada jalan yang nggak benar. Karena buat aku pribadi gini loh, kenapa di agama kita juga dilarang, udah dijelaskan dengan jelas gitu. Dan yang kedua adalah Masya Allah kamu udah hijrah, kamu sudah mencari jalan yang baik dan kamu sudah menyebut hidayahnya Allah, dan itu susah dan jarang sekali didapatin sama semua orang yang dipilih. Bahkan orang sampai akhir hayatnya tidak sempat bertobat, masih ada di jalan yang salah. Nah kalau udah bener kayak gini, menurut aku pribadi yakin, berserah diri sama Allah. Karena apa, nanti di akhirat kita tanggung semuanya sendiri. Kita nggak bisa tuh bikin perkumpulan geng-geng kita untuk membantu kita atau nyelamatin kita gitu. Karena pada saat di akhirat nanti semuanya akan sendiri-sendiri. Makanya kalau seandainya ada pergaulan yang salah, tempat yang salah, mendingan langsung tinggalin. Memang sih kayak aku juga ada ngerasa kayak kesepian, ada ngerasa kayak berbeda hidupnya, tapi balik lagi setiap kali ingat kayak gitu berpikirnya adalah saya nanti meninggal sendirian, jadi saya mau cari keselamatan dunia agar nanti selamat di akhirat. 1 hari kita di dunia ini sama dengan 1000 tahun kita di akhirat. Lama ya Bu? Ya di sini cuma sebentar doang, ya kan? Umur 70 tahun atau 80 tahun itu sama seperti kayak orang cuma tidur siang doang, cuma sebentar, nggak lama. Tuh, Bib, apa hukumnya orang yang selalu berbuat baik? Jadi tapi carilah jarang akhirat, sholat? carilah akhirat sehingga kita mendapatkan Itu yang luar tanya biasa lagi dan tadi. dahsyat. Kenapa? Gimana kalau orang berbuat baik tapi jarang sholat? Nah, tadi kan dijelasin, sholat itu tiangnya agama. Mau berbuat baik kayak gimana pun juga kalau dia nggak sholat, percuma. Percuma buat baik sama orang kalau nggak buat baik sama diri sendiri. Tadi tanya lagi, kalau sikat gigi batal nggak? Gini, siwak itu kita pakai siwak kan? Kita pakai siwak, Beneran nggak bau. itu pedal sunnah Kalau bau, yang berarti diharuskan. Pahalanya besar luar biasa. Tapi kalau ada serpihan siwak yang ketelen, ya kan, bisa membatalkan puasanya. Bagaimana dengan sikat gigi dengan menggunakan Pepsodent dengan odol? Ini makruh dan Iya, bisa wajar. membatalkan Bau puasanya. nggak Jadi boleh. harus hati-hati. Jangan sampai dengan perkara yang pengen mulutnya wangi dan lain sebagainya akhirnya membatalkan puasanya. Jujur, Jangan. jujur. Apa salahnya kita sikat gigi Boleh. menjelang Enggak kan? sholat subuh dan setelah Sikat gigi buka puasa? Nah, jadi kalau mau caranya nggak sikat gigi biar nggak bau, saya jujur aku bau nggak? Enggak. Nah, caranya adalah setelah sikat gigi udah bersih nih, pertama lidahnya semuanya, dalamnya pokoknya udah bersih. Abis itu kumur-kumur bersihin, terus sikat gigi lagi pakai pasta gigi yang baru. Nah, insya Allah nggak akan bau deh abis itu. Cuman emang jadinya rasanya plain aja mulutnya. Iya kan saya Sampai punya 3. Kalau kita pengen punya suami yang Yang soleh, soleh, apa yang harus apa? kita lakukan? Jodoh itu adalah cerminan. Kan dia adalah yang Allah berfirman dalam Al-Quran. Jodoh itu adalah pakaianmu, ya kan? Dan jodoh itu sama seperti apa yang kamu lakukan. Di tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalalain dan tafsir Nuqatul Ayn, tafsir Mawardi dijelaskan bahwasanya kamu harus berbuat baik dulu, kembali ke dalam jalan Allah,
menjadikan diri kamu jadi orang yang baik, orang yang soleh ataupun solehah, sehingga mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Sholat malam dekat kepada Allah, insya Allah dapat apa yang kamu inginkan. Kalau kamunya seperti itu juga sama-sama seperti kemarin, ya dapatnya sama-sama seperti yang kemarin kamu lakukan. Itu pertanyaan. Karena jodoh itu adalah cerminan. Puasa boleh nggak gunting kuku? Boleh puasa gunting kuku. Saya mau nanya nih Bib, gini, kita tuh udah rajin sholat ya, tapi nggak pernah bisa khusyuk dalam sholatnya, minta solusinya dong. Nah, khusyuk di dalam sholat itu harus punya satu etikat dan keyakinan saya sedang menghadap Tuhan saya. Sama seperti kita menghadap seseorang yang kita hormatin atau seorang yang kita sayangin, sehingga kita bisa fokus. Nah, ini Allah yang menciptakan alam semesta. Allah yang memiliki kita. Allah yang menguasai apapun. Duduknya benar. Ini sebetulnya pertanyaannya menarik dan bisa jawabannya lebih panjang lagi, tapi singkatnya adalah Aku izin off dulu ya guys, soalnya aku mau ngurusin ini nih guys. Tapi singkatnya adalah Ini yang udah bete. Oh sayang ibu, anak ibu takut tayo. Bosan ya. duh, Kenceng banget anginnya. Tutup tadi aja. sampai di mana tuh lupa. Tadi aku nggak pakai dulu. Lupa tadi sampai di mana. Ayo silakan kali mau nanya lagi. Apa sayang? Dayang. Udah matang belum ya? Belum ya? Lu bikin hari dulu boleh nggak? Sayang boleh nggak arahnya ke Kenapa? sana, aku mau lewat dari belakang. Boleh. Pakai keju ya? Sebentar ya. Pakai keju. Bib, kalau orang sakit hati berdoa akan dikabulkan nggak? Nah, kalau doa yang dikabulkan adalah mereka yang dizolimin. Doa yang terzolimin dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, jodoh itu cerminan dari orang, cerminan diri atau saling melengkapi. Jodoh itu cerminan, bukan saling melengkapi tapi cerminan. Sehingga jadilah apa yang kita mau. Misalkan kita pengen jodoh suami yang soleh, yang taat sama Allah, atau yang soleha, yang nurut sama suaminya, sayang sama suaminya. Kita harus mencerminkan daripada apa yang dicerminkan itu. Soleh akan mendapatkan soleha, soleha akan mendapatkan yang soleh. Nah, kalau misalkan kita dulu pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dosa dan lain sebagainya, maka kita bertobat minta ampun kepada Allah, jadilah yang lebih baik, insya Allah dapat pasangan yang baik. Jadi jangan pernah berpikir, wah saya udah nggak benar, saya nggak baik, saya nggak akan dapat pasangan yang baik. Salah. Tapi bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah mendapatkan pasangan yang baik dan yang terbaik. Habib, aku mau nanya, di rumah aku tinggal mama sama aku udah nggak ada laki-laki yang menjadi imam taraweh, dan sekarang harus sholat di rumah. Terus gimana cara sholatnya? Nah, kalau misalkan di rumah berdua dong sama perempuan atau sama ibunya, sholat taraweh berjamaah. Mau sholatnya 2 8 sampai 10, 2 kali 5 atau 10 rakaat tarawehnya, 3 witirnya juga boleh, atau 4 3 juga boleh, atau yang lebih bagus lagi 2 sekali 10 kali atau 20 rakaat tarawehnya, dan 3 witir 2-1. Itu yang terbaik. Dan juga dulu para sahabat pernah sampai ada yang sholatnya 39 rakaat dengan witir. Bismillah, kalau mau ditanya yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus yang lama dirinya, yang paling banyak rakaatnya. Salah gak sholat 11? Gak salah. Salah gak sholat 23? Tidak ada yang salah. Karena apa? Karena yang namanya sholat itu jangan saling, ya yang paling bagus adalah yang banyak rakaatnya, dan yang lama sholatnya bukan yang terburu-buru, bukan yang sekedar sholatnya itu nah, sholat malam yang paling bagus itu 2. Dan berapa rakaat yang paling bagus? Yang paling bagus itu sebanyak-banyaknya. Bismillah. Kalau misalkan tarawihnya mau 23, bismillah. 23 mau tambahin tahajud 10 rakaat lagi, boleh, bismillah. Sebanyak-banyaknya. Insya Allah berkah. Oke, yang rindu sama menunya Kalisa, hari ini aku pakai yang keju, ayam, wortel, ada Kalau lagi hamil, berhubungan intim batal gak? Jangankan lagi hamil, gak hamil aja berhubungan intim batal. Batal, jangan. Dan itu adalah suatu hal yang sangat-sangat dosanya besar, karena jangan sampai kita mengotori bulan suci Ramadan ini dengan perbuatan seperti itu. Ramadan berkah,
dengan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, yakni mengikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan kepada Allah, dengan khusyuk mencari ridhonya Allah, Allah ampunin dosa-dosanya. Habib, gimana caranya menghadapi suami yang selalu berpikiran negatif? Nah, kalau punya suami yang selalu berpikiran negatif, kasih tahu sama suaminya jangan berpikiran seperti itu. Dan juga contohkan suaminya selalu berpikiran positif. Jangan suaminya perasaan negatif, akhirnya istrinya ikut-ikutan negatif, akhirnya nggak selesai. Masalahnya akan bertubi-tubi karena apa? Sama-sama saling mencurigain. Oleh karena itu, jadilah perempuan ataupun laki-laki yang berprasangka baik terhadap pasangannya, sehingga mencerminkan mawaddah, kasih sayang dan kecintaannya. Beb, kalau sholat tarawih 11 rakaat sama witir nggak apa-apa, bismillah. Yang penting sholat. Tapi yang paling banyak, yang paling bagus adalah mereka yang lama berdirinya. Bismillah, nggak usah diributin 11, 23, 11, 23, nggak usah diributin. Yang penting sholat. Sholat tarawih bismillah. Ingat, tarawih ini cuma ada setahun sekali, cuma berada di bulan Ramadan. Jadi sayang kalau kita cuma sholat cuma 11 rakaat. Nggak bisa taraweh habis sisa malam, tengah malam. Nggak bisa tengah malam menjelang mau sahur jam 2, jam 3, bismillah kalau mau taraweh. Bismillah. Habis saya mau tanya, dengan sekarang adanya PSBB di satu kota, dilarangnya sholat Jumat berjamaah dan tarawih, sedangkan tidak ada pencegahan atau seperti tulisan dan penjaga dilarang masuk. Gini, kalau misalkan seandainya di daerahnya terjangkit virusnya masuk zona merah, maka janganlah kita menyalahi sebuah aturan. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya janganlah mencampurkan antara yang sakit dengan yang sehat. Kita nggak tahu apakah diri kita yang sakit atau orang lain yang sakit sehingga akan menjadi penularan. Jadi kalau bisa sekarang yang terpenting adalah menjaga diri kita dan keluarga kita. Jangan keluar, social distancing yang bagus, terus jaga jarak, terus apalagi. Dan yang terpenting adalah jangan kemana-mana, di rumah fokus ibadah dulu kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Jangan membahayakan diri kita ataupun keluarga kita. Kenapa? Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa sebentar lagi 35 menit lagi Ramadan I Am in Love. Saksikan di Trans TV. Wassalamualaikum. Dan istri saya ada giveaway yang mau dibagiin baju sari ya. Iya. Baju sari, insyaallah berkah. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.